Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, yang dimana kita masih dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, membahas dan meneruskan pembahasan kita yang dimana ini merupakan bagian pokok suatu pondasi agama kita. Naam, yang dimana sudah sekitar kurang lebih sebulan ya, seperti itu kita off. Naam, akan tetapi walillahil hamdu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu kembali di momen kali ini, yakni fi hadhihi al-munasabah, seperti itu. Naam, kita sudah masuk atau sudah memasuki pembahasan yang pertama, yakni landasan yang pertama, yang dimana bahwasanya Syekh Abdussalam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimallahu rahmatan wasi'ah, beliau memberikan landasan-landasan yang dimana kalau kita hitung ya, di dalam kitab ini ada 10 landasan seperti itu. Nah, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan satu landasan, ini al-aslu al-awwal. Ini terakhir yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya, sebelum bulan Ramadan. Seperti itu. Apa? Yani berkaitan tentang al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi asy-syar'i wa tafaqquhu fid din. Nah, ini. Jadi landasan dakwah salaf, yakni dakwah yang dimana di sana ya ada para salafus saleh yang mereka merujuk kepada kitabullah wa sunnah, yang dimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat tentang apa? At-tamassuk bi kitabillahi wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau menjelaskan di poin yang pertama, sebagaimana yang kita bahas pada bulan yang kemarin, bahwasanya pondasi seorang muslim tatkala dia yakni berpegang teguh kepada agamanya, itu harus memiliki poin yang pertama ini, memiliki dasar. Poin yang pertama apa? Senantiasa memiliki perhatian dan juga prioritas di dalam menuntut ilmu asy-syar'i. Nah, ini dari konteks ini saja sudah jelas bahwasanya kita di dalam intima seperti itu ya, kepada apa? Manhaj salaf. Ya, menisbatkan saya ini dakwahnya di atas dakwah salaf, mengikuti para sahabat soleh, mengikuti para sahabat.
ridwanullahu alaihim jami'an dan seterusnya. Itu tidak sekedar umdo. Baik, tidak sekedar istilahnya itu adalah apa? Ucapan belaka. Tapi apa? Benar-benar terrealisasikan sebagaimana poin yang pertama ini, yakni senantiasa apa? Memprioritaskan dan mengutamakan apa? Menuntut ilmu asy-syar'i. Nah itu. Kenapa demikian? Nah, saya menjawab karena banyak di zaman sekarang ini orang-orang ya seperti itu dari kaum muslimin ini yang mereka munfalitatun 'anil ilmi syar'i, yakni berpaling ya menjauhi dari yang namanya apa? Ilmu syar'i itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan mereka ya tatkala ditanya ya apa yakni pondasi yang dibangun di atas agamamu, mereka mengatakan bahwasanya kami menjalankan agama ini di atas akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sekedar omongan belaka. Sedangkan realitanya, hakikatnya mereka apa? Berpaling dari prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Pada poin yang pertama ini apa? Senantiasa memprioritaskan, memiliki perhatian dan juga yakni meluangkan waktu ya untuk apa? Menuntut ilmu asy-syar'i. Karena banyak orang yang istilahnya jauh dari yang namanya ilmu. Bahkan ya kata Syekh rahimallahu rahmatan wasi'ah ya, yang jadi pondasi thayyib atau sumber istilahnya cara pandang mereka ini benar ini salah, dan juga istilahnya cara berpikir mereka itu bukan Alkitab wa Sunnah, tapi apa? Al-jaraid al-ajnabiyyah wal idha'at ya, yakni apa? Siaran-siaran atau media-media medsos ya, sumber cara pandang mereka itu yang jadikan rujukan itu, atau koran-koran. Nah ini sebagai tolak ukur bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Tuh lihat. Maka tidak heran ya kata Syekh pada pembahasan kali ini, beliau bahwasanya mengatakan ya di poin yang kedua ini, setelah kita al-ihtimam ya, memiliki perhatian dan fokus, memiliki prioritas pada ilmu syar'i, beliau menjelaskan bahwasanya poin yang kedua adalah al-hirsu 'ala tatbiqi al-amali lil islami, yakni apa? Bersungguh-sungguh bersemangat dalam menerapkan amalan ya, amalian syariat Islam ini seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar apa? Cuman pengetahuan saja, bukan sekedar itu. Dan ini yang membedakan. Tapi kalau orang yang istilahnya sumbernya adalah media, ya kan, koran, jaraid, atau idzaat, berita-berita ya, radio-radio dan seterusnya, itu kan pondasinya pasti rujukan itu. Ya, nge-share sana, nge-share sini tanpa tasabbut, tanpa yakni konfirmasi atau tabayun gitu ya, benar atau enggaknya, langsung ini yang dijadikan patokan benar atau tidaknya, seperti itu. Sehingga dari sini ya, mereka akan apa? Jana'a ala al-ilmi wal amal. Mereka akan berpaling dari yang namanya pondasi ilmu dan amal, seperti itu. Nggak penting ilmu, nggak penting amal, yang penting apa yang dilihatnya, atau istilahnya yusamunahu, yang mereka katakan dengan apa? Usul fikih waqi', seperti itu. Dasarnya seperti itu. Kan begini. Taib, kalau yang jadi adalah pemimpin ini, maka Indonesia akan hancur. Kalau yang menterinya adalah ini, nanti dikuasai oleh dan seterusnya. Nah ini, taib jara'a ala al-ilmi wal amal. Dia berpaling taib dari yang namanya ilmu dan amal. Lebih parah lagi kalau yang mengatakannya atau berdiri di atasnya adalah seorang yang lebih ilmi, gitu loh. Taib seperti itu, ilmunya alias apa? Nggak dipakai. Taib, naam. Sehingga dari sini, yakni ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya di pondasi yang kedua ini, setelah pondasi yang pertama agar kita yakni membangun ya atau mengamalkan suatu amaliyah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Yang kedua juga apa? At-tatbiq, yakni al-hirsu 'ala tatbiqil amali lil islami. Yakni tatkala sudah tahu ilmunya harus diterapkan, seperti itu. Kan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, apa kita mohon apa? Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu.
Nam ya Allah berikanlah kami ya petunjuk atau jalan yang lurus seperti itu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya ayat ini menunjukkan atau yastamil mencangkup al-ilmu wal amal, seperti itu, mencakup ilmu dan amal, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti itu, ilmu dan amal, seperti itu. Karena ini merupakan ciri khas dari apa? Agama Islam itu sendiri. Tayyib, seperti itu. Ciri khas dari risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Tayyib, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyriku." Kata para ulama, ai al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ini pondasi yang dibangun di atas agama Islam. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ilmu, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, al-ilmu syajaratun wal amalu thamaratun, seperti itu. Ilmu itu bagaikan pohon, amalnya bagaikan apa? Buahnya. Taib, kalau ada pohon tanpa buah, manfaat tidak? Tidak. Seperti itu. Taib. Nah, maka dari sini ayolah, Syekh rahimahullah taala memberikan pondasi yang kedua di antara landasan ya manhaj atau dakwah salaf adalah apa? Senantiasa ya seorang muslim itu menerapkan apa yang mengamalkan apa yang ia ketahui dari ilmu ini, seperti itu. Taib, hadza al-hirsu yashmalu al-hirsa 'ala al-amali bil wajibati asy-syar'iyyati. Nah, kata beliau rahimahullah bahwasanya yakni bersungguh-sungguh atau semangat ini mencakup kesungguhan atau semangat dalam menerapkan mengamalkan perkara-perkara yang diwajibkan menurut syariat, seperti itu. Contohnya apa? Kata Syekh rahimallahu taala rahmatan wasi'atan kas shalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Toyib, hukumnya apa salat 5 waktu? Nah, wajib. Wajib apa? Nah, toyib, istilahnya tiap pribadi mukallaf, balik, akil dan seterusnya. Tayyib, istilahnya maka ia diwajibkan untuk menegakkan sholat 5 waktu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Naam. Surat apa? Salah satunya adalah surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah. Tayyib, seperti itu. Wa atuz zakah. Naam, warka'u ma'ar raki'in. Hadis Nabi SAW takala Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW bertanya tentang yakni prinsip dasar dalam agama ini. Salah satunya adalah apa? Arkanu al-Islam. Ya Rasulullah, wa mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Apa jawaban Nabi SAW? Naam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Terus apa lanjutannya? Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Terus apa? Na'am, wa shaum Ramadan. Nah, ini pondasi. Taib, yang tidak bisa seorang hamba itu apa? Rusak dalam salah satu prinsip dari 5 rukun ini, seperti itu. Kalau dia tidak menegakkan salat 5 waktu, taib, nah, menurut pendapat yang rajih di antara para ulama, maka istilahnya di akhiratnya nggak mungkin istilahnya gampang hisabnya, seperti itulah, minimal seperti itu ya. Kita nggak menjurus ke masalah hukum kafirnya, seperti itu. Tayyib. Nah, di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sallu ma'al musallin, yakni salatlah bersama orang-orang yang yakni salat, seperti itu. Nah, kemudian hadis qudsi, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu tayyib ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah sesuatu yang bisa menegakkan seorang hamba itu denganku atau kepadaku, tayyib, yang lebih aku cintai dari apa? Perkara yang telah aku fardukan, wajibkan kepada si hamba ini.
Nah ini ya, Taib, minimal itu ya adalah kita apa? Menjalankan seluruh bentuk kewajiban kita, fardu kifayah, fardu ain. Taib, sholat lima waktu. Terus apa lagi? Apa lagi yang wajib fardu ain? Membayar zakat. Sahih. Nah, membayar zakat bagi yang istilahnya ini ya sudah memenuhi ketentuannya. Nah, puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Dan juga apa? Selanjutnya haji. Taib bagi yang mampu secara fisik dan finansialnya. Seperti itu, dan masih banyak lagi ya, kawan. Dari kewajiban-kewajiban yang mesti seorang muslim itu apa? Mengamalkannya. Taib sebagai bentuk konsekuensi yang ia ketahui, yang ia pelajari dari ilmu ini. Seperti itu. Taib. Nah, kemudian ketahuilah bahwasanya yang namanya al-ilmu adalah khadimu al-amali. Wal amalu ghayatul ilmi. Taib, seperti itu. Bahwasanya ilmu, ya kata para ulama, itu merupakan yakni asisten atau ajudannya suatu amalan, seperti itu. Taib, selalu ngintil. Apa yang ngintil itu bahasa Indonesianya? Ngikut, seperti itu. Mohon maaf ya, agak Jawaan, seperti itu. Ngikut. Taib, wal amalu ghayatul ilmi, dan yang namanya amalan itu ya tujuan dari apa? Adanya ilmu. Seperti itu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dikatakan demikian? Karena mereka apa? Mengetahui ilmu. Taib, bahkan mengetahui apa? Ciri khas dari Rasulullah SAW itu sendiri. Ya'rifunahu nam kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti itu. Seperti mengenal anak-anak mereka. Cuma apa? Tidak mau mengamalkannya, sehingga Allah labeli mereka dengan apa? Al-maghdubi alaihim, seperti itu. Nah, kemudian jangan sampai pula seperti apa? Seperti orang-orang Nasara, yang dimana mereka apa? Beramal, mengamalkan suatu ibadah tanpa didasari dengan yang namanya apa? Al-ilmu, seperti itu. Nah, maka dari sinilah ayat ikhwah, Syekh tatkala menjelaskan poin yang pertama tentang pentingnya ilmu, penerapan ilmu, beliau menggandengkan di poin kedua ini dengan apa? Tatbikul amali. Taib, seperti itu, tentang apa? Menerapkan, mengamalkan dari apa yang kita ketahui dari ilmu dalam agama ini, seperti itu. Maka dari sini ayat ikhwah, penting kita belajar dan belajar kemudian mengamalkannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian dari sini ayolah ikhwah, yang namanya al-amal. Taib, yang namanya amaliyah dikatakan di dalam Iqtida'u al-ilmi al-amala, bahwasanya al-Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wa kama la tanfa'u al-amwalu illa bi infaqiha kadzalika la tanfa'u al-ulumu illa liman amila biha. Seperti itu. Kata beliau rahimahullah, sebagaimana harta itu tidak bermanfaat. Taib, seberapa besar nominalnya? Kata beliau, la tanfa'u al-amwalu illa bi infaqiha, kecuali dengan apa? Menginfakannya, mensedekahkannya, seperti itu, pada keluarganya yang prioritas dan seterusnya. Wa kadzalika la tanfa'u al-ulumu, begitu pula ilmu itu tidak akan bermanfaat, membawa manfaat. Taib, kecuali apa? Illa liman amila biha, kecuali orang itu mengamalkannya, seperti itu. Tuh lihat, seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan juga fala ta'nas, jangan kamu merasa bangga. Taib, dengan apa? Dengan amalan, bil amali madumta mustauhishan minal ilmi. Jangan kamu berbangga diri dengan amalan. Taib, oh saya sudah sholat malam, sudah puasa, sudah haji, sudah umroh, apalagi banyak sekali. Taib, apa? Madumta mustauhishan minal ilmi. Selama engkau ini apa? Enggan untuk belajar. Selama engkau ini apa?
enggan untuk berilmu. Seperti itu. Ya gimana tuh? Nggak tahu ilmunya terus asal sembrono. Ya, asal mengamal saja. Nah ini. Thayyib. Kemudian beliau melanjutkan wala ta'nas bil ilmi ma dumta muqassiran fil amali. Nah ini kata beliau, kata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Dan jangan kamu ini merasa bangga dengan ilmu. Hafal ini, hafal itu, terus apa lagi? Matan ini, matan itu sudah semuanya. Kitab Bukhari, saya Muslim, Asmaul Sunan dan seterusnya dihafalkannya. Tapi apa? Madumta muqassiran fil amali. Tapi kamu ini lembek, malas dalam apa? Mengamalkan ilmunya. Nah ini ya, Pak. Percuma tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Apalagi yang model kayak gini adalah seorang apa? Thalibul ilmi. Tahu ilmunya, mengajak kepada umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya banyak sekali. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thayyib, wa ma arsalna min qablika illa nuhi ilaihi, dan seterusnya banyak sekali tentang ahamiyatu ad-da'wa ila tauhid. Thayyib, akan tetapi sudah tahu bahwasanya kita harus begini menanamkan kepada umat ini untuk apa? Berdiri di atas pondasi yang hak, yakni pondasi tauhid. Cuman karena apa? Muqassirun fil amali, tadbiknya itu lemah, malas. Kenapa? Karena takut gak diundang lagi. Seperti itu. Karena takut gak ada jamaah. Karena takut dan seterusnya, ujung-ujungnya tidak membawa apa? Manfaat bagi dia dan apa? Bagi jamaahnya. Nah ini perlu diperhatikan dari sini ayolah ikhwah. Karena penting, ya kan? Seorang muslim itu wajib mengetahui usul-usul yang ada pada pondasi agama kita ini, seperti itu. Maka tidak heran beliau mengatakan bahwasanya apa? Alal amal bil wajibat dulu, pertama dulu, yang wajib-wajib dulu. Pertama di antara aujabul wajibat, ini sewajib-wajibnya yang wajib itu apa? Mengenal Rabbnya. Dengan apa? Mentauhidkannya. Seperti itu. Aujabul wajibat. Seperti itu. Dari sinilah kemudian saya menjelaskan setelah yang wajib-wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya juga rahimahullah menjelaskan seperti salat 5 waktu dan juga birrul walidain. Nah ini ya ikhwan ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thayyib, seperti itu. Dan ini istilahnya dalil-dalilnya banyak sekali ini kalau kita bahas satu persatu tentang birrul walidain. Bahkan Syekh Said Al-Qahtani rahimahullah beliau menulis satu kitab sendiri yakni tentang birrul walidaini. Naam. Di sini adalah kutipan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, seperti itu. Dan tidaklah Rabbmu memerintahkan kecuali agar kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada orang tua kita. Thayyib, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ahsinu ilaihima bi jami'i wujuhil ihsanil qawli wal fi'li, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua dari segala aspek. Thayyib, baik itu ucapan maupun perbuatan, seperti itu. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang berbaiat kepada Nabi SAW akan hijrah ke Madinah. Thayyib, seperti itu. Cuman orang tuanya itu yabkiyani, menangis seperti itu. Thayyib, kemudian kata Nabi SAW, irji', kembali. Thayyib, kembali itu kepada orang tua. Thayyib, wa adhik huma. Thayyib, dan buatlah mereka ini tertawa, taslimu, kembali. Sebagaimana kama abkaitahuma, sebagaimana kamu menjadikan kedua orang tuamu ini sedih gara-gara kamu. Nah, lihat tuh, birrul walidain. Thayyib, hadis Nabi SAW. Tak kala ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisuhbati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk saya
berbuat baik. Toyib, apa kata Nabi SAW? Ummuk, tanya lagi, jawabannya ummuk, tanya lagi, ummuk, tanya lagi, abuk. Kemudian apa? Bapakmu. Artinya disinilah bahwasanya birrul walidain ini adalah ma'ruf atau perbuatan kebaikan yang sangat agung sekali. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya salah satu di antara 3 orang yang celaka, ya rogima anfu rajulin, ya salah satunya adalah apa? Adraka indahu abawahu al-kibara, yakni seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, sudah senja. Toyib, seperti itu. Apa? Fala yudkhilahul jannah, akan tapi tidak menjadikannya ia masuk surga dengan sebab apa? Orang tuanya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kenapa demikian? Karena li ukuk, karena durhaka, dan juga apa? Yakni kurangnya bakti kepada kedua orang tuanya, seperti itu. Thayyib, li uquqatin wa taksirihi fi haqqihima. Kata beliau bahwasanya sebabnya adalah karena dia durhaka dan juga tidak istilahnya maksimal gitu loh. Thayyib, maksimal dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Thayyib, pilih-pilih. Kalau yang menguntungkan, yang enak dituruti. Thayyib, kalau yang kira-kira nggak mengenakan bagi pribadinya, nggak males lah, seperti itu. Nah ini bahaya nih. Thayyib, falam yudkhilahul jannah. Nah ini ya kawan, yang wajib-wajib dulu. Thayyib. Kemudian di sini kata Syekh wa nahwi dzalik, dan juga yang semisalnya, kama yashmalu aidan al-hirsa 'ala al-amali bis sunnati, dan selain itu juga mencakup ya bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thayyib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ar-Ribad ibn Sariyah, thayyib, di akhir zaman nanti, ya zaman sekarang, thayyib, seperti itu akan apa? Akan terjadi yang namanya apa? Perselisihan. Thayyib, pertikaian dalam umat ini, di tengah umat ini. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan. Kata ini begini, kata itu begitu. Ya, ini halal, kata ini haram. Seperti itu. Ini kata ini wajib, kata ini enggak wajib. Ya, kata ini adalah kufur, kata ini enggak kufur. Oh, banyak sekali seperti itu kan. Fasayara ikhtilafan katsira. Tapi akan melihat yang namanya pertikaian, perselisihan di tengah-tengah umat ini. Terus apa? Di antara kasih sayang Nabi SAW memberikan solusinya. Apa? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh, ya, dengan apa? Sunnah, ajaran atau bimbingan dari Nabi SAW. Seperti itu. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu alaikum bil nawajiz. Nah ini ya kawan. Apalagi tadi di tengah-tengah apa? Media sosial, fitnah yang menggebu-gebu di sana sini, seperti itu. Bahkan sebagian talibul ilmi, sebagian dai-nya pun terfitnah seperti itu. Gara-gara apa? Menjadikan landasannya bukan Alkitab wa sunnah, sadar pada sadar. Rujukannya apa? Situs ini, situs itu. Al-Jaraid al-Ajnabiyah wal Idha'at, yakni berita-berita yang ada di Indonesia dipercaya, seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang tadinya jadi dai sekarang jadi paranormal. Kok bisa begitu? Iya. Emang apa? Nah, mengkira-kira kalau begini nanti begitu. Ya, kalau nggak nanti milih ini nanti terjadi seperti ini. Nanti kayak Irak nih, nanti kayak Suriah nih, nanti dan seterusnya. Ini musibah di atas musibah. Padahal ini bukan kompetensinya, bukan kompetensi seorang apa? Seorang dai. Sampaikan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, qala ulama, qala Syafi'i, qala yani Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Bukan malah terjun apa? Politik. Dari sinilah ayolah ikhwah, maka selain dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, kita harus
bersungguh-sungguh bersemangat dalam mengamalkan perkara-perkara yang wajib dan juga berpegang teguh mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ihya'iha bainan nasi dan juga menghidupkannya. Tuh lihat, menghidupkannya bukan malah kita menjalankan sunnah Nabi tapi kita apa? Kayak keong seperti itu ya, malu kalau ada orang seperti itu. Tuh ada misalkan sunnah Nabi, di atas sunnah Nabi adalah apa? Celana itu di atas mata kaki. Tapi karena malu banyak orang di lingkungan yang banyak orang awam dan seterusnya malu seperti itu. Nah ini bukan malu, ini namanya malu-maluin seperti itu. Toyib seperti itu. Itu malu-maluin. Orang kita istilahnya tegak dari sunnah ajaran Nabi SAW. Toyib malah malu. Toyib seperti itu. Nah ini di antara pondasi yang kedua, yakni apa? Menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toyib seperti itu. Mastata'a al-muslimu ila dzalika sabila. Ya, seperti itu. Semampu seorang muslim itu menjalankannya. Ini kalau ini berkaitan dengan sesuatu yang sunnah menurut ulama fikih seperti itu ya. Kalau dijalankan dapat pahala, kalau enggak dapat pahala. Kalau ini seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan atau mencontohkan kan nawafili wal witri wa qiyamil laili wa qiyamit tatawwu' wal infaqi wa nahwihi aidan yahrisu 'alal qiyami bihi. Ini contohnya adalah salat nafilah. Ada sesuatu yang nafilah. Contoh nafilah itu apa sih? Hah? Ya, contohnya. Apa contohnya? Pada Isya apa tuh? Pada Isya ngapain? Salat sunnah. Nah, salat sunnah ya. Rawatib seperti itu ya. Naam. Apalagi selain itu? Nafilah. Nafilah itu nggak mesti ini ya, kan? Apa namanya? Nggak mesti sholat aja. Naam, saum Senin Kamis, Syawal. Nah ini Syawal nih terutama nih. Tapi Syawal ya kan? Karena momennya juga ini di ending-ending di bulan Syawal ini. Taib seperti itu. Kan kata Nabi SAW apa hadisnya gimana? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitan min Syawal. Karena lahu kasyami dahar kama qala sallallahu seperti itu. Barang siapa yang ia puasa ya, berpuasa saum di Ramadan kemudian diikuti ya, tsumma atba'ahu sitan min Syawal 6 hari. Thayyib di bulan Syawal ya, maka seakan-akan apa? Ia berpuasa setahun penuh. Thayyib. Nih, makanya bagi ikhwan yang belum selesai nih, thayyib, selesaikan. Kalau akhwat karena mendesak maka lebih dahulukan yang kodok dulu kalau memang punya hutang dulu ya, karena udah mepet waktunya. Kalau waktunya masih awal-awal ya, ini istilahnya suatu yang muasa gitu ya, yang luas, maka dikodok dulu. Tapi kalau udah mepet kayak gini ya, kodok awal dulu seperti itu menurut pendapat yang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Ini anawafil ya kan. Taib. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyambung dari diskusi tadi ya. Seperti itu. Apa? yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taqarraba ilayya indi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Seperti itu. Dan adalah ya perkara yang lebih aku cintai bagi seorang hamba itu melainkan sesuatu yang telah aku fardukan. Wa ma yazalu 'abdi, dan seorang hamba ini senantiasa ya bertaqarrub kepadaku ya dengan apa? Nawafil, perkara-perkara yang sunnah seperti itu hatta uhibbahu, sehingga dari situ ya aku akan mencintainya. Naam, seperti itu. Tentunya dari sini sebelum sunnah-sunnah itu ditegakkan ya, kata yakni Al-Imam Al-Hajar itu tidak akan mungkin mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali tegak dulu apa? Yang fardunya. Seperti itu. Yang fardunya, ingat. Seperti itu. Nah, ini beliau menjelaskan sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh beliau dalam hadis kursi ini. Seperti itu. Tidak bisa seorang merutinkan nawafil yang sunnah-sunnah, tapi kewajibannya apa? Bolong-bolong, sholatnya bolong, seperti itu. Ya, apalagi dompetnya bolong, wah celaka dunia akhirat itu. Seperti itu. Sholatnya bolong,
puasanya bolong, dompet bolong, seperti itu. Wassalam udah seperti itu. Nah, ini tegakkan dulu fardu-fardunya, baru sunnah-sunnahnya, kata yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, baru akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini yaqulu Abu Abdurrahman, ya, Abdurrahman As-Sulami, yakni seorang tabi'in ini. Thayyib rahimallahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan bahwasanya haddatsuna alladzi kanu yuqri'unana al-Qur'ana, yakni ashaba. Para sahabat, ya, telah yakni berkata kepada kami, ya, mereka ini adalah orang yang mengajarkan kami Al-Qur'an. Annahum kanu yastakri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini para sahabat itu belajar ilmu, ya, baca Al-Qur'an, thayyib, memahami tafsirannya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ta'allamu 10 ayatin. Mereka ini para sahabat, lihat tuh. Tatkala ia mempelajari 10 ayat, thayyib, 10 ayat. Khalas, na'am. Lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Mereka tidak lanjut ke ayat yang selanjutnya. Thayyib, enggak pindah gitu loh. Sampai apa? Sampai mereka benar-benar mengamalkannya, tuh lihat. Mengamalkannya seperti itu. Minal amali. Bukan malah apa? Saling berlomba-lomba dalam apa? Nah, menghafal, belajar, tapi tatbiknya memble seperti itu. Apa memble itu? Memble itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Memble itu apa ya memble? Seperti itu, saya juga bingung. Seperti itu, pokoknya memble lah gitu. Seperti itu. Jadi muqassir, taib, malas atau lemah dalam pengamalannya, seperti itu. Taib, nah itu. Nah ini, dan ini juga PR nih bagi pondok-pondok yang istilahnya memprioritaskan apa? Akademik, ya, teori bisa ini bisa itu, tapi amaliyahnya kurang seperti itu. Dan ini yang dielukan juga oleh kebanyakan orang tua santri sekarang ini. Tapi kalau zaman dulu, ya, awal-awal itu kan, masya Allah, hafidh 30 juz, taib, seperti itu. Tapi sekarang cuma juz 30. Taib, di rumahnya MALES, males, seperti itu. Kenapa? Karena lebih memprioritaskan apa? Nah, cuma belajar, cuma ilmu aja. Tapi tatbikul amalinya apa? Minim, kurang, dan seterusnya. Taib, nah ini PR bersama. Nah, sedangkan lihat para sahabat, taib, mereka setelah belajar 10 ayat tidak langsung pindah ke ayat yang lainnya sampai mereka apa? Mengamalkannya. Tidak heran Umar bin Khattab, taib, radhiyallahu taala anhu, menghafal surah Al-Baqarah itu butuh 2 tahun. Taib, 2 tahun. Bayangkan kita 1 bulan 30 juz. Tuh lihat deh, Pak. Taib, sampai jarang mandi, rambut gondrong. Taib, karena apa? Karena saking semangatnya cuma ngafal doang, tapi amalia yang lainnya diabaikan. Nah ini ya, Pak. Taib, tidak terburu-buru, nggak boleh terburu-buru itu. Taib, fata'allamna al-Qur'ana wal amala jami'an. Maka di sini kami mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkannya bersamaan. Nah ini pondasi dakwah salaf, landasan yang kedua ini ya, Pak. Taib, yang apa sangat mirisnya itu kita ini tahu, cuman istilahnya minim prakteknya gitu. Masih lebih condong ke apa? Sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia. Ini loh, taib, bisa ini bisa itu loh. Tapi kesehariannya apa? MAMA LLS, malas seperti itu. Sholat malam malas. Sudah tahu keutamaan sholat malam tuh, ya kan? Nah seperti itu. Di antara fadilah atau keutamaan sholat malam itu hadis Nabi SAW, afdalu siyami ba'dal faridah, yakni syahrullahi al-muharram. Taib, di antara puasa yang paling afdal setelah puasa yang wajib adalah puasa apa? Muharram. Baik, seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan wa afdalu sholati ba'dal faridah sholatul lail, dan sholat yang paling afdal setelah sholat faridah, yakni sholat yang fardu, adalah sholat malam. Taib, kan kita tahu sendiri
Nah, pada beliau banyak sekali nih kalau dibahas tentang apa? Keutamaan sholat malam ya, Ikhwan. Sampai-sampai istilahnya para ulama membuat satu kitab sendiri. Taib, di antara adalah Syekh Said bin Ali Al-Wahhab Al-Qahtani. Beliau membuat kitab yang berjudul Qiyamul Laili Fadluhu wa Adabuhu wal Asbabu Al-Mu'inah Alaihi fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Nah ini ya, Taib, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ya seperti itu tentang apa? Tentang ciri khas orang yang soleh. Taib, apa? Orang yang soleh adalah orang yang dimana apa? Aman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Nih. Apakah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah itu lebih baik, ataukah orang yang sholat malam ya berdiri dalam rangka apa? Sujud sholat malam, yang mereka takut akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Ini. Terus juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sangat baik sekali nih kalau kita bahas. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Taib, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Taib, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan mereka yang di malam hari beribadah kepada Rabb-nya dengan sujud dan juga berdiri, yakni salat tahajud. Wah, masih banyak lagi ya kan kalau kita bahas tentang apa? Tentang keutamaan salat tahajud. Cuman kitanya ini gitu loh. Kitanya ini, oknum-oknumnya ini. Tayyib udah tahu keutamaannya, tapi apa? Sulit menjalankannya seperti itu. Nah ini ya, PR besar ya. Seperti itu. Maka dari sini ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dari apa yang kita ketahui dari syarat ini untuk apa? Mengamalkannya seperti itu. Tayyib. Nah, karena semua ini datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taufik, kemudahan kita bisa melakukan ini dan seterusnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Makanya kata Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di di antara tafsir Ihdinas Shiratal Mustaqim itu beliau membagi menjadi dua, al-hidayah ya fi sirat, al-hidayah ila sirat, seperti itu. Tayyib, seperti itu. Nah, karena semuanya itu tidak bisa kita melakukannya sendiri. Kita kumpul di sini aja ya, mengkaji pembahasan yakni landasan dakwah salaf itu tidak bisa kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian dari sini ayat beliau yakni Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimallahu taala rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwasanya fahadha huwa manhajus salafi. Ini adalah manhaj salaf. Tuh lihat, manhaj salaf. Kalau cuman omdo ya kan, ngomong doang, penerapannya amburadul, taib, maka apa? Tidak di atas manhaj salaf seperti itu. Taib, rahmatullahi alaihim ajmain. Yukrinu, lihat deh. Yukrinunal ilma bil amali. Mereka menggandengkan taib apa? Antara ilmu dengan amal. Tidak bisa dengan ilmu aja, apalagi ilmunya dari Mbah Google. Seperti itu. Kemudian apa? Ceplos gitu ya, diterapkan serampangan. Nah, ini bahaya seperti itu. Ya, ini boleh, ini enggak boleh, dan seterusnya. Nah, ini bahaya, kawan. Li'anna al-'amala bil ilmi yukhallisu min al-wa'id asy-syadid al-murattabi ala tarkil amalil wajibi fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dengan mengamalkan ya ilmu yang ia dapat itu akan ya apa? Menyelamatkan dia dari ancaman yang keras. Thayyib, atas siapa? Orang yang meninggalkan amal. Sudah tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Nah, seperti itu. Tuh hafal seperti itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu ini tidak apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu ini ngomong
tahu ilmunya tapi nggak mau mengamalkannya. Taib, walaupun ini berkaitan dengan masalah jihad ya, seperti itu. Tapi ingat, kaidahnya apa? Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususi as-sabab, seperti itu. Ibrahnya, jadi hukum itu berlandaskan sesuai dengan keumuman apa? Lafadznya, bukan kekhususan sebabnya, seperti itu. Kalau dari sini, ini berlaku semuanya, bukan cuma berkaitan dengan jihad aja. Semuanya, yang tahu ilmunya tapi nggak mau ngamalkannya, ini masuk ke dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seperti itu. Nah, ini bahaya, Pak. Taib, wa li anna al-amala bil ilmi fihi intikasun 'ani sifatil mamqutati allati wasafa Allahu biha al-yahuda fi qoulihi 'azza wa jalla. Karena dengan amal ya atas ilmu yang kita ketahui ini merupakan apa? Sebagai bentuk terhindarnya, berlepas diri dari sifat-sifat yang dimurkai yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengannya orang Yahudi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah, apa? Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, ibaratnya gambarannya adalah dalam surah Al-Jumu'ah ini, apa? Seperti keledai yang membawa kitab-kitab, buku-buku. Enggak ngerti kan? Cuma bawanya aja, cuma tahunya aja ini adalah kitab. Taib, bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Sungguh hina, sungguh celaka perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Nah, ini pondasi yang kedua ini. Taib, ini baru kedua, dan ini baru setengah keduanya juga, belum masuk ke rinciannya. Taib, mudah-mudahan bermanfaat ya dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini dan menjadi bahan renungan bagi kita bersama untuk senantiasa terus-menerus mengkaji dan juga mengamalkan dari apa yang kita bahas. Taib, seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala hal urusan kita, baik dari menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.